Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penalaran matematis. Di video sebelumnya kita sudah membahas terkait pembahasan penalaran kuantitatif untuk tryout tanggal 15 April 2023. Hari ini kita akan membahas yang tentang penalaran matematisnya. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Profesor Asri Isyu sedang melakukan penelitian terkait bakteri Salmonella gastroenteritis yang dapat menyebabkan berbagai penyakit pencernaan. Ia mengamati bahwa bakteri Salmonella itu bisa membelah diri menjadi dua setiap 20 menit. Jika pada awalnya ada 4 bakteri, berapa jumlahnya setelah 1 jam? Nah, di sini 1 jam itu kan 60 menit ya. Berarti setiap 20 menit yang terjadi adalah 3 kali membelah diri. Nah, jadi hanya 3 kali membelah diri. Kalau pembelahannya ini terlalu banyak, kita bisa hitung menggunakan barisan geometri. Tapi karena ini hanya membelah 3 kali, berarti akan lebih cepat kalau kita gunakan aturan manual. Awalnya 4 bakteri, kemudian membelah diri menjadi 2, berarti 2 kali lipat jadi 8, 2 kali lipat lagi jadi 16, 2 kali lipat lagi jadi 32. Berarti pembelahan pertama, pembelahan kedua, dan pembelahan yang ketiga. Berarti total bakteri yang ada setelah 1 jam adalah 32. Jadi ini tidak perlu rumus yang terlalu aneh-aneh ya. Jadi kita bisa gunakan cara manual. Kemudian untuk soal berikutnya, diketahui X dan Y adalah akar dari sistem persamaan 3X plus 5Y sama dengan 9 dan 2X plus Y sama dengan negatif 1. Nah, ini akar itu maksudnya titik potong ya, berarti titik potong antara dua garis ini. Di sini ada sistem persamaan, yang pertama 3x plus 5y sama dengan 9, yang kedua adalah 2x plus y sama dengan negatif 1. Berarti secara mudah kita bisa gunakan eliminasi secara langsung. Kita eliminasi x atau kita eliminasi y, sama saja, terserah pilih yang mana. Kalau misal saya akan eliminasi yang y, berarti yang di atas saya kalikan 1, yang di bawah saya kalikan 5. Kenapa? Supaya jadinya y-nya 5. Berarti yang dihasilkan adalah 10x ditambah 5y sama dengan negatif 5. Tinggal kita kurangkan, berarti negatif 7x sama dengan 14. Berarti x-nya adalah negatif 2. Sesuai dengan pernyataan jika x kurang dari 0. Nah, tinggal kita substitusi hasil x. 2x plus y sama dengan negatif 1, berarti 2 dikali negatif 2 tambah y sama dengan negatif 1. Negatif 4 ditambah y sama dengan negatif 1, berarti y sama dengan negatif 1 tambah 4, yaitu 3. Juga sesuai dengan syarat y lebih dari 0, sehingga dengan x sama dengan negatif 2 dan y sama dengan 3, kita akan hitung nilai p dan q masing-masing. P adalah x kuadrat tambah y, berarti jadinya negatif 2 kuadrat ditambah 3, hasilnya 4 tambah 3 sama dengan 7. Sedangkan yang Q adalah 5x min y, sehingga kita peroleh 5 kali negatif 2 dikurangi 3. Negatif 10 kurangi 3 berarti negatif 13. Dari sini kita simpulkan bahwa P itu lebih besar daripada Q. Berarti jawabannya yang A. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal nomor 3. Tinggi badan 5 orang siswa dari yang paling kecil adalah A, B, C, D. Berarti ini yang paling kecil ya. Nah, yang E ini yang paling tinggi. Maka siswa paling tinggi memiliki tinggi badan sebesar titik-titik. Yang ditanyakan berarti si E ini. Berapa sih tingginya E itu? Nah, kita hitung mulai dari pernyataan 1. Pernyataan 1 yang diketahui adalah jangkauan tinggi badan siswa adalah 11. Berarti E dikurangi A, karena jangkauan itu kan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, hasilnya 11. Dari pernyataan ini apakah kita bisa menghitung siapa sih nilainya E, berapa sih nilainya E? Berarti kan nggak bisa, karena hanya itu yang diketahui. Berarti pernyataan 1 saja nggak mungkin. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, rata-rata tinggi siswa adalah 161,4. Berarti A ditambah B tambah C tambah D tambah E itu kalau kita bagi 5, hasilnya adalah 161,4. Dari sini berarti kita dapatkan A tambah B tambah C tambah D tambah E sama dengan 161,4 dikalikan 5.
atau 807. Nah, ini adalah nilai dari kelima siswa tersebut, tinggi badan dari kelima siswa tersebut. Pertanyaannya tadi, berapakah tinggi siswa yang paling tinggi atau yang E? Berarti kan otomatis kita nggak bisa hitung ini, karena kita nggak tahu berapa nilai A, B, C, D, ataupun E. Nah, sekarang kalau misal kita gabungkan dari pernyataan 1 dan 2, 1 dan 2 kita satukan, yang kita peroleh adalah A tambah B tambah C tambah D tambah E itu adalah 807. Sedangkan nilai E dikurangi A sama dengan 11. Berarti A itu nilainya adalah 11 dikurang E dikurangi 11. Berarti A ini saya ganti dengan E min 11 tambah B tambah C tambah D tambah E sama dengan 807. Kembali lagi, kita tidak bisa menemukan nilai masing-masing B, C, dan D, sehingga pernyataan 1 dan 2 meskipun digabung tetap tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, jawabannya yang E. Baik, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 4. Baik, untuk soal berikutnya, soal nomor 4. Adik mempunyai mainan berbentuk gabungan bangun berbentuk balok dan prisma segitiga. Karena kurang berwarna, adik memutuskan untuk mewarnai permukaan luar mainan dengan cat air. Jika 5 ml cat air dapat mewarnai permukaan, maka cat air yang dibutuhkan adik sebanyak berapa? Oke. Nah, di sini kita buat ilustrasinya ya. Yang pertama, kita akan hitung bangun yang di belakang. Nah, bangun yang pertama, luas bangun yang pertama berbentuk persegi panjang, ukurannya 20 dikali 9 sama dengan 180 cm persegi. Kemudian luas bagian 2 adalah, saya ambil yang bawah. Nah, berarti juga persegi panjang, yaitu 12 dikali 9, 90 ditambah 18, berarti 108 cm persegi. Luas bangun 3, saya ambil bagian yang di sebelah kanan, berarti 15 dikali 9 sama dengan 135 cm persegi. Kemudian bagian yang atas ini, nah ini karena ini sisi miring, kita hitung dulu. Ini 20 dari bawah sampai atas, dipotong 15 di sini, berarti di sini tinggal 5 cm, kemudian di sini 12 cm, sehingga dengan triple Pythagoras sisi miringnya adalah 13 cm. Saya ambil bagian keempat yang ini, yang di atas, berarti luas bagian 4 adalah 13 dikali 9 sama dengan 117 cm persegi. Kemudian yang belum adalah bagian yang di depan dan di belakang sana. Karena ada dua bagian yang sama, berarti ini saya beri nama luas bagian 5 dan 6. Berarti 2 dikali bentuknya trapesium adalah rumusnya jumlah sisi sejajar dibagi 2 dan dikalikan tingginya, yaitu 12. Oke, trapesiumnya ini jadi tinggi ya. Sisi sejajarnya adalah 20 dan 15. Nah, ini bisa kita sederhanakan, berarti 35 dikali 12 sama dengan 70 ditambah 350, berarti 420 cm persegi. Berarti total keseluruhan yang kita butuhkan, bentuk luas permukaannya adalah total luas permukaannya adalah 0 tambah 8, kita hitung manual ya. 12 tambah 8 20, simpan 2, 10, 13, 14, 16, simpan 1, 2, 3, 5, 6, 10, berarti 1060. Coba kita hitung ulang, 88, 105, 140, oke betul, 1060 cm persegi. Nah, di sini ada kalimat yang ambigu.
Jika 5 ml cat air dapat mewarnai permukaan, nah ini permukaan per berapa sentimeter persegi, ini kan juga ada yang kurang pas ya. Maka cat air yang dibutuhkan adik sebanyak berapa? Kalau kita melihat bentuk pilihannya, semuanya ada di bawah 1060 cm persegi. Jadi ada kemungkinan 5 ml cat air itu untuk mewarnai mungkin 10 cm persegi atau berapa, mungkin begitu. Jadi sebenarnya soal ini tidak bisa diselesaikan karena ada soal yang hilang di sini. Atau mungkin kita buat pemisalan ya. Misal di sini ada soal untuk mewarnai permukaan 10 cm persegi. Contoh 5 ml untuk 10 cm persegi. Berarti ini dengan pemisalan ya. Berarti 1060 ini kita bagi dengan 10, kemudian kita kalikan 5 ml. Jadinya 106 dikali 5 hasilnya 530 ml cat. Ini misal jika 10 ml jika 10 cm diatasi oleh 5 ml cat air. Tapi kembali lagi karena soal ini ambigu, ada yang hilang, maka soal nomor 4 menjadi bonus. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Teks bacaan di bawah digunakan untuk menjawab soal nomor 5 sampai 6. Nah, di sini bacaannya cukup panjang, jadi meskipun ini panjang tapi kita tetap harus baca dengan cepat dan langsung dipahami. WA merupakan aplikasi perpesanan yang digunakan untuk komunikasi dan informasi. Tak hanya itu, aplikasi juga memiliki produk yang dikhususkan untuk kalangan bisnis. Indonesia sendiri termasuk negara dengan unduhan terbanyak kedua secara global, mencapai 73. Nah, kita lihat di sini ternyata cocok ya dengan tabel 73,12 juta tepatnya. Indonesia dikalahkan oleh India yang memiliki 291,58. Nah, India itu berarti tertinggi, sementara Brasil mencapai seperti itu dan seterusnya. Seperti diketahui, WA Bisnis digunakan untuk mengelola hubungan bisnis dan seterusnya. Berikut adalah data 10 negara pengguna WhatsApp Bisnis. Nah, tabelnya seperti ini. Soal nomor 5 pertanyaannya, negara dengan jumlah unduhan WhatsApp paling sedikit adalah, berarti langsung tanpa kita urutkan pun kita juga bisa langsung cek. Yang terendah adalah Kolombia dengan 10,9 juta. Oke, jadi jawabannya yang E. Atau kalau mau diurutkan, sudah saya siapkan di sini. Ternyata benar, Kolombia adalah yang terendah dengan India yang tertinggi. Lanjut ke bacaan berikutnya. Pada bacaan di atas nomor 6 ya. Pada jumlah unduhan di atas perbedaan selisih terbesar yaitu negara mana? Nah, di sini kita diminta untuk cek satu persatu dari pilihan yang ada. Yang pertama Indonesia dan Brasil. Yang A, selisih antara Indonesia dan Brasil 73,12 dengan 69,5. Nah, ini tidak terlalu banyak ya. Cukup dekat ini berarti 07, berarti ini 4. Oke, kemudian yang B, Meksiko dan AS. Meksikonya 14,88, Amerika Serikatnya 12,22. Berarti kalau kita kurangkan 2,66, lebih sedikit lagi. Kemudian yang C, India dan Indonesia. Wah, ini jauh sekali nih, 291,58 dikurangi 73,12. Oke, mungkin kita cek dulu yang D. Ini kelihatannya sudah besar sekali. Yang D adalah Nigeria dan Mesir. Nigerianya 22,37 dengan Mesir 16,15. Nah, selisihnya sekitar 5 sekian ya, atau 6 sekian. Kemudian yang E, India dan Mesir. Indianya 291,58 dengan Mesir 16,15. Nah, ternyata antara India dan Indonesia kan peringkat 1 dan 2. Kalau Indonesia dan Mesir jauh sekali, berarti selisih terbesar ada di E. Nilai tepatnya berapa? Bisa kita hitung. 34, kemudian 5, 7, 2. Berarti 275,43 selisih terbesarnya. Tapi tanpa kita hitung pun kita juga bisa sebenarnya menganalisis dengan mudah ya, kalau sudah kita urutkan seperti ini. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Bilangan akar 9000 jika ditulis tidak dalam bentuk akar memiliki angka pertamanya berapa?
Oke, berarti karena ini akar biasa, akar pangkat 2, berarti kita cek ini ada berapa digit? Ada 4 digit. Berarti berasal dari bilangan 2 digit yang dikuadratkan. Nah, misal contohnya kalau kita punya 30 kuadrat, berarti hasilnya 900. Nah, masih kurang banyak ya. Saya ambil nilainya 90 kuadrat, berarti 8100, mendekati. Kalau saya ambil langsung melebihi 2 digit, misal 1000 kuadrat, berarti kan jadinya astagfirullah, kenapa 1000 kuadrat? 100 kuadrat saja sudah banyak ya. Nolnya jadi 4 kali. Nah, di sini nilai 9000 itu kan ada di dalamnya sini, di antara 90 ke 100 kuadrat. Berarti pasti ini kalau kita akarkan 9 titik-titik, koma titik-titik kuadrat. Nah, begini, 90 sekian lah. Berarti angka pertamanya pasti didului dengan angka 9. Jadi triknya seperti itu. Kita ambil nilai yang terdekat dan nilai yang digitnya sudah melebihi dia. Setelah 9 sudah mendekati, saya ambil digit 10 di depan. Ternyata sudah kelewatan. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Diberikan sebuah pola bilangan 20, 21, 24 dan seterusnya. Pertanyaannya adalah hubungan yang tepat antara P dan Q adalah. Di sini kita lihat ada barisan yang cukup panjang. Oke, ciri khasnya barisannya cukup panjang. Sehingga bentuk ini kalau barisannya panjang berarti dia pasti barisan lompat. Bisa lompatnya hanya satu seperti ini atau lompatnya langsung dua lompatan ke belakang. Nah, kita cek di sini. 20, 24, 28, P36. Secara kasat mata sudah terlihat bahwa lompatannya sebanyak 4. Berarti ini 28 lompat 4 jadinya P itu 32. Kita cek apakah benar 32 lompat 4 jadi 36. Ternyata betul. Nah, sekarang kita cek yang satunya. 21 ke 28 lompatnya 7. 28 ke 42 lompatnya 14. 42 ke 63 lompatnya 21. Berarti di sini ada lompatan berganda. Berarti di sini 63 ke Q ini juga lompatnya 28 karena selisihnya harus 7. Sehingga Q adalah 63 ditambah 28 yaitu 91. Dengan demikian maka P kurang dari Q. Jawabannya yang A. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Adi berjalan kaki dengan kecepatan 23 km per jam. Dia akan menempuh 8 km lebih panjang. Nah, ini ada titik penting di sini. 8 km lebih panjang jika dibandingkan ketika Adi berjalan dengan kecepatan 15 km per jam. Jarak yang sebenarnya Adi tempuh adalah berarti di sini kita punya konsep jarak, kecepatan, dan waktu. Jarak, kecepatan, waktu. Nah, begini ya. Atau juga kita bisa gunakan kalau konsep aslinya adalah SVT. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kemudian yang di sini yang tidak dipertimbangkan adalah waktu. Kenapa? Karena waktunya ini sama, sehingga T1 itu sama dengan T2 dari soal ini. T1 nya berarti kan sama dengan S1 dibagi V1 dan T2 nya adalah S2 dibagi V2. S1 nya adalah jaraknya ya 8 km lebih panjang, berarti X plus 8. Kalau misal kita misalkan jaraknya itu X, V yang pertama adalah 23. Yang kedua S keduanya adalah X berarti karena tetap. Kemudian V2 nya adalah 15 km per jam. Oke, tinggal kita kali silang. 23X sama dengan 15 dikali X plus 8. Berarti 23X sama dengan 15X ditambah 8 tambah 120 ya, 8 tambah 40. Berarti kita tinggal pindahkan. 23X kurang 15X sama dengan 120. 8X sama dengan 120, maka X nya adalah 15. Jadi jarak sebenarnya yang ditempuh adalah 15 km.
dengan kecepatan 15 km per jam. Berarti waktunya ini hanya 1 jam dia berjalan. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Kalau ada pertanyaan silakan komentar atau lewat grup. Nomor 10. Wahyu akan pergi ke toko alat tulis untuk membeli peralatan sekolah. Sewaktu sedang melihat-lihat harga buku, Wahyu bertemu dengan Tejo yang juga akan membeli peralatan. Wahyu membeli 3 pensil dan 10 buku dengan harga 59.000. Berarti kita misalkan 3 pensil ditambah 10 buku adalah 59.000. Sedangkan Tejo membeli 5 pensil dan 7 buku dengan harga 50.000. Keesokannya dengan catatan tidak berubah ya harganya ini, Ani akan membeli peralatan tulis di toko yang sama. Berapa uang yang harus dibayarkan apabila Ani membeli pensil dan buku masing-masing 1 lusin? Berarti dari sini kita nggak bisa ngetrik karena nilainya tidak ada yang setara, maksudnya tidak bisa dijadikan sama-sama 12. Sehingga kita harus selesaikan dengan eliminasi atau substitusi. Ini saya kalikan 5, yang bawah saya kalikan 3, berarti 15P. Oh, ini kok sama-sama P nih, 10 buku ya ini. Nah, 15P ditambah 50 buku sama dengan 295.000. Kemudian yang pernyataan kedua kita kalikan 3, 15P ditambah 21P sama dengan 150.000. Berarti kita kurangkan 29B sama dengan 145.000. Berarti B adalah 145.000 dibagi 29, berarti 5.000. Bukunya masing-masing 5.000. Kemudian kita substitusikan ke salah satu, saya ambil ini. 3P ditambah 10 buku 5.000 sama dengan 59.000. Berarti 3P ditambah 50.000 sama dengan 59.000. Berarti 3 pensil adalah 9.000. Berarti harga pensil satuannya adalah 3.000 rupiah. Jadi karena Ani membeli masing-masing 1 lusin, berarti 12 buku dan 12 pensil. Berarti 12 kali 5.000 ditambah 12 kali 3.000. Hasilnya 60.000 ditambah 36.000, hasilnya 96.000 rupiah. Jawabannya yang D. Ini soal yang cukup sederhana ya, sejak SMP kita sudah belajar. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Pada gambar di bawah terdapat sebuah lingkaran dengan pusat di O, C, dan D. Di O, sorry, ada titiknya ya. Pada gambar di bawah terdapat sebuah lingkaran dengan pusat di O, C dan D adalah 2 titik singgung D di lingkaran dari titik B. Oke. Kita tahu kalau ciri khas titik singgung pada sebuah lingkaran ini, kalau ada titik yang menyinggung, nah berarti titik singgung ini pasti tegak lurus, pasti siku-siku dengan titik pusat. Antara pusat dan garis singgungnya pasti tegak lurus. Sehingga di sini titik D dan titik C ini pasti 90 derajat. Oke. Kemudian saya ganti warna. Di sini diketahui ada sudut DF C ya. DFC adalah 65 derajat. Nah, perhatikan bahwa DFC ini menghadap DOC, menghadap sudut DOC. Ada sudut pusat dan ada sudut keliling. Kalau dulu pernah kita belajar aturan sudut, nah begini. Ini yang disebut dengan sudut pusat, ini sudut keliling. Jadi kalau ini X, sudut pusatnya pasti 2X. Oke. Di sini yang key pertanyaannya adalah sudut DEC. Sudut DEC. Nah, kita perhatikan sudut DEC akan dikurangi dengan besarnya sudut DBC. Sudut DEC di sini adalah sudut keliling karena dia terletak di keliling lingkaran. Kemudian dia menghadap di kaki DC dan dia menghadap pusat ini DOC. Berarti sudut keliling ini
antara DFC dengan DEC nilainya pasti sama. Kenapa? Karena sama-sama menghadap sudut DOC. DOC ini 130 derajat. Karena pasti 2 kali lipatnya. Nah, dengan demikian berarti sudut DEC sudah kita ketahui nilainya. Berikutnya kita akan mencari sudut DBC. Nah, ini DBC. Di awal kita sudah temukan sudut ini 90 derajat, ini juga 90 derajat. Padahal DOCB itu menghasilkan sebuah layang-layang ya. Dan dia segi 4. Jumlah sudut dalam segi 4 itu pasti 360 derajat. Sehingga 130 derajat tambah 90 tambah 90 ditambah sudut DBC itu pasti 360 derajat. Berarti sudut DBC adalah 360 derajat yang dikurangi nilai dari 180 tambah 130 berarti 310 derajat. Berarti besaran sudut DBC adalah 50 derajat. Dengan demikian nilai Q, jadi Q adalah sudut DEC nya 65 derajat dikurangi DBC 50 derajat. Berarti Q nilainya 15 derajat. Sehingga kesimpulannya P dan Q mana yang lebih besar? Berarti kuantitas P itu lebih kecil daripada Q. Jawabannya yang B ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 12. Berikut adalah tabel hasil penjualan aksesoris handphone dari 5 orang reseller. Keuntungan setiap item aksesoris berbeda-beda tergantung dari pabrik pembuatnya. Keuntungan pop socket 5.000. Oh, di sini sudah tercantum ya. Casing 6.000 dan headset adalah 7.000. Dari kelima reseller, siapakah yang mendapat untung paling besar? Nah, di sini triknya kita cari dulu siapa yang penjualan headsetnya terbesar. Kenapa headset? Karena dia untungnya terbesar. 25, 24, 25, 24, 25, 24 kita eliminasi. Berarti kita hanya membandingkan antara Tika, Tino, dan Tari. Kemudian yang mahal kedua adalah casing. Berarti sekarang ini sudah kita eliminasi ya. Nah, gini. Sekarang casing yang paling banyak mana yang laku? Ternyata Tari. Berarti otomatis secara nggak langsung Tari inilah yang mendapatkan untung yang terbesar. Bahkan pop socketnya juga hanya selisih sedikit kan? Nah, berarti secara cepat kita hitung Tari. Tanpa kita hitung ya, kalau mau dihitung ya silahkan. Kalau mau membuktikan 23 dikali 6, 24 dikali 5, kemudian 25 kali 7, hasilnya berapa? Nanti dibandingkan semua baru disimpulkan. Oke, selamat mencoba. Kita lanjut ke soal nomor 13. Bingsu Cafe menjual es krim dalam 3 ukuran, small, medium, dan tall, dengan harga masing-masing seperti gambar. Jika favorit menu pada proporsi, berarti proporsi harga barang dengan ukurannya. Proporsi itu perbandingan, boleh rasio, boleh. Yang favorit menu yang mana ini? Berarti tinggal kita bagi. Yang small ini, yang small itu 6.750 kita bagi dengan 90. Nah, 675 dibagi 9 berarti 7. 6345 bagi 95 berarti ini Rp75 per mililiter. Kemudian yang medium itu 9.200 kita bagi dengan 115. Duh, jelek ya angkanya ya, saya hitung di sini. 9.200 dibagi 115. Kalau saya kali 8, 115 dikali 8, 0488 jadi 92. Pas ternyata 920. Berarti ini Rp80 per mililiter. Kemudian yang large ini 9.750 dibagi 130 mililiter. Coret 975 dibagi 13. 13 itu kalau saya kalikan 6 hasilnya 78 kali 7, 70 tambah 291, 65 berarti 5. Berarti ini juga 75 mililiter. Nah, ternyata small dan large ini proporsinya sama, murah, 75 per mililiter. Berarti jawabannya adalah small dan large yang D. Semoga bisa dipahami ya.
Kembali lagi, kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan langsung di komentar atau lewat grup. Selanjutnya nomor 14 dan 15 menggunakan grafik seperti ini. Grafik batang berikut menunjukkan data produksi dalam ton pada pabrik ABC bulan Maret sampai Juli. Nah, bentuk seperti ini cepat menghabiskan waktu ya. Nomor 14, berdasarkan data, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan produksi kain di 3 pabrik tersebut pada bulan Oktober? Berarti di bulan berikutnya. Yang A, jumlah produksi di pabrik A dan C akan lebih kecil daripada pabrik B dan C. A dan C di bulan Oktober ya, A dan C ini dibandingkan dengan B dan C. Wah, ini bentuknya naik turun ya, nggak jelas. Sehingga yang A kita pending dulu. Susah untuk diprediksi. Kemudian yang B, produksi di pabrik C akan lebih besar dari pabrik B di bulan Juli. Kok jadi Juli? Produksi di pabrik C akan lebih besar dari pabrik B. C akan lebih besar dari pabrik B di bulan Juli. Nah, ini kan sudah jelas, sudah terlampau ya, padahal yang ditanyakan Oktober. Berarti ini sudah jelas salah. Yang B jelas salah. Yang C, produksi di pabrik B akan sama dengan di C. Nah, kalau kita lihat di B itu trennya naik turun naik turun. Berarti ada kemungkinan di sini naik, ada kemungkinan. Kemudian di pabrik C 30 naik, tetap naik. Oh, berarti ini ada kemungkinan lebih naik lagi. Berarti C ini saya kira sebagai yang paling kemungkin untuk benar. Sorry, ternyata yang ini sama ya, bukan lebih besar ya, sorry. Sama, berarti ini juga salah ini. Harusnya C lebih besar. Kemudian yang D, total produksi di pabrik A, B, dan C akan meningkat lagi. Nah, kembali lagi kita cek tren. Yang pabrik A naik, kemudian turun, berarti kemungkinan besar pabrik A ini juga akan turun. Tapi yang ditanyakan di sini adalah total. Nah, total A-nya akan turun ya, oke. B-nya naik, turun, kemungkinan naik lah. Berarti di sini kemungkinan. Kemudian yang C naik, tetap naik lagi. Berarti C di sini. Masalahnya adalah di sini totalnya akan meningkat. Nah, kalau B-nya meningkat tapi A-nya turun, berarti kan ada kemungkinan salah di pabrik A-nya. Yang E, total produksi di pabrik A, B, dan C akan sama. Justru malah kalau sama ini dengan Agustus akan sulit untuk diprediksi karena nilainya tidak jelas. Nah, karena akan sama. Oh, berarti yang A ini juga nggak bisa diprediksi. Jadi kalau kita melihat bentuk yang paling mungkin, bentuk yang paling mendekati mungkin adalah yang D. Kenapa yang D? Karena ini total ya. Ini segini, kemudian segini. Ini tetap, ibaratnya ini konstan ini. 35, 40, dan 45. 35 ini juga tetap konstan. Tapi ada tren yang memungkinkan dia untuk naik. Yang B naik jadi 45 misal, yang C lebih naik lagi mungkin bisa 55 atau 60, meskipun yang A turun jadi 25 lah misal. Tapi jumlahnya secara total dia akan mungkin untuk lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah, karena bentuk-bentuk prediksi seperti ini tidak bisa kita pastikan dengan mudah ya, jadi kita akan mendekati saja nilainya. Jadi jawabannya yang paling mungkin adalah yang D. Baik, kita lanjut ke soal nomor 15, masih dengan grafik yang sama. Dari grafik di atas, manakah simpulan di bawah ini yang benar mengenai produksi kain di pabrik A, B, dan C? Yang A, persentase harusnya ya. Persentase produksi kain di pabrik A dan B bulan Mei lebih tinggi daripada bulan Juli. Persentase. Nah, ini harusnya persentase itu yang mana? Itu kan jadi pertanyaan lagi. Persentase itu harus ada sebelum dan sesudah. Misal di bulan September lah. Kalau saya anggap ini hanya di satu bulan ya. Misal saya ambil yang C. Bulan September persentase produksi kain di pabrik C, C-nya berapa? C-nya kan 50.
dari totalnya adalah 120. Total ya 50 tambah 40 tambah 30. Ini diprediksi lebih tinggi daripada gabungan A dan B, 70 per 120. Berarti kan salah. Oke, kalau persentase ya 50 dibanding 120 akan lebih besar dari gabungannya A dan B, 70 banding 120. Berarti yang C salah. Kemudian yang D, bulan Juli A lebih tinggi daripada B dan C. Bulan Juli A lebih tinggi dari jumlahnya B dan C, juga salah. Yang E, persentase produksi pabrik di kain B dan C bulan Agustus, B dan C, mana ini? B dan C bulan Agustus lebih tinggi daripada bulan Mei. Nah, ini baru benar. Karena di pabrik B dan C yang awalnya dari 40, ini 30, 40, yang ini 30 jadi 45. Persentasenya naik. Jadi jawabannya yang E. Oke, nanti kalau ada yang kurang setuju silahkan dikomentari. Lanjut nomor 16. Andi mempunyai 2 buah benda, yaitu 1 koin dan 1 buah dadu. Diperhatikan bahwa koin dan dadu yang dimiliki Andi bersifat fair atau adil. Artinya setiap sisi dadu mempunyai peluang yang sama untuk didapatkan, begitu pula koin. Jadi antara sisi satu dan sisi lainnya tidak ada pemberat, tidak ada goresan dan lain sebagainya. Andi ingin mendapatkan dadu dengan sisi bilangan komposit. Nah, dadunya sisi bilangan komposit. Komposit itu apa? Komposit itu lawan kata dari prima. Kalau prima itu kan 2, 3, 5. Jadi kalau anti prima, kalau komposit itu adalah 1, kok jadi 3? 1, 4, dan 6. Dan koin dengan sisi berangka. Sudah. Jika Andi melemparkan koin dan dadu tersebut secara bersamaan sebanyak 300 kali, berapa frekuensi harapan? Nah, di sini ruang sampelnya semestanya adalah NS 1 koin 2 dan 1 buah dadu 6, berarti 12 sisi. Kemudian banyak yang diharapkan adalah 146 dan sisi berangka yaitu A. Berarti kalau enggak A1, A4, ya berarti A6. Berarti hanya ada 3. Sehingga peluang dari kejadian yang kita harapkan adalah 3/12 atau 1/4. Yang ditanyakan frekuensi harapan dari 300 kali percobaan. Berarti tinggal peluangnya dikali banyak percobaan. 1/4 dikali 300. Berarti 75 kali. Oke, tidak ada jawaban ternyata di sini. Nah, sisi bilangan komposit. Komposit itu bilangan yang tidak prima. Benar kan ya? Hanya 1, 4, 6. Primanya 2, 3, 5. 3 dari 12, 1/4 dikali 300 kali. Berarti 150 bagi 2, ya 75. Hasilnya berarti yang F. Oke, 75 kali karena nggak ada jawabannya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Nomor 17. Pak Budi merupakan manajer proyek pembangunan rumah susun. Untuk menyelesaikan pembangunan 5. Nah, ini hati-hati karena tidak terlihat angkanya. 5 rumah susun waktunya 90 hari, diperlukan 100 pekerja. Jika terdapat 1 rumah susun yang perlu diselesaikan dengan kecepatan yang sama, manakah pernyataan berikut yang bersifat salah? Oke, ini 5 rumah susun ya, waktunya 90 hari, 100 pekerja. Berarti gini, 5 rumah dalam waktu 90 hari dengan 100 orang. Berarti kalau hanya 1 rumah, berarti kan waktunya berkurang ya, tinggal 1/5-nya. Berarti 18 hari dengan 100 pekerja. Nah, kita ibaratkan pekerjaan itu seperti ini. Ini 100 orang yang bekerja selama 18 hari. Nah, ini ada 100 bagian, di sini juga ada 18 bagian. Berarti total bagian pekerjaan adalah 1800 bagian pekerjaan.
Nah, 1800 bagian pekerjaan yang harus diselesaikan. Oke, sekarang kita cari yang salah. Ternyata ini yang salah. Pilihan yang A. Diperlukan 70 pekerja dihentikan. Berarti kan hanya 30 orang ya. Kalau awalnya 100 pekerja dihentikan 70 orang, berarti 30 orang untuk bekerja selama 60 hari. Berarti total bagian pekerjaan kalau kita gambar kotak-kotak seperti tadi, nah ini 60 kali 30 berarti 1800. Ternyata sama dengan yang diharapkan di sini. Berarti A benar. A benar. Yang B, diperlukan 30 pekerja menyelesaikan. Wah, yang B juga sama ternyata. Yang B 30 orang 60 hari. Berarti sama dengan yang A. Juga benar. Yang C, 64 pekerja dihentikan. Berarti tinggal 36 orang bekerja selama 50 hari. Kalau kita kalikan 36 kali 50 adalah 1800. Berarti C juga benar. Yang D, 36 pekerja menyelesaikan dalam waktu 50 hari. Ini ternyata sama ini, 36 orang dalam waktu 50 hari. Berarti D juga sama dengan yang C. Kemudian yang E, ada 40 pekerja untuk menyelesaikan dalam waktu 50 hari. Nah, 40 orang 50 hari. Nah, ini mubazir ini, karena total hasil kalinya adalah 2000 bagian pekerjaan. Berarti jawaban yang salah adalah E. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Andi adalah seorang pekerja bangunan yang tugas sehari-harinya mengangkat beban bahan bangunan. Suatu hari terdapat 18,5 kg yang harus dipindah ke dari penampungan ke lokasi pembangunan. Apabila Andi hanya mampu mengangkat 2,25 kg pada tiap kali jalan, berapa kali perjalanan yang dilakukan apabila terdapat satu orang dengan kekuatan yang sama dengan Andi? Berarti Andi dengan temannya, saya anggap namanya Dian lah ya, Andi dan Dian. Berarti ini 2,25, Dian juga 2,25. Berarti sekali angkat adalah 4,5 kg. Padahal di sini 18,5 kilo yang mau dipindah. Berarti hasilnya adalah, kalau saya kalikan 2 ya, 37, dibagi 9. Berarti 4, sekian, 4,11 lah mungkin ya. Berarti nggak mungkin kan kalau 4 kali angkat, berarti minimal harus 5 kali angkat. 5 kali bolak-balik ya, baru bisa terangkut semuanya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 19. Jika disajikan data hasil pengamatan terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, soal seperti ini, aduh, kursi saya kok gini. Nomor 19, ke pernyataan mana yang tepat? Yang A, ini soal yang menghabiskan waktu ya, seperti ini ya biasanya. Yang A, sampel kacang hijau yang memiliki persentase pertumbuhan tercepat dalam 4 hari yaitu D. D itu dari 3 menuju 9,3. Oke. Berarti bertumbuhnya sebanyak 6,3 dari 3 cm. Kalau mau kita jadikan persentase, berarti kita kalikan 100%. Oke. Hasilnya 210%. Betul ya, 21. Oke. Yang B, persentase tercepat dari B yaitu hari 3 menuju hari 4. Nah, ini berarti kan kita harus hitung per harian ya. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. 1 ke 2 itu adalah naiknya 0,4 dari 0,2. Kalau kita kalikan 100%, berarti dia jadinya 200%. Hari kedua ke hari ketiga berarti tumbuhnya 0,5 per 0,6. Nah, ini nggak sampai 100% malah. Ini kurang dari 100%, justru kecil ya. Kemudian hari ketiga ke hari keempat tumbuhnya 1,9 dari 1,1. Nah, ternyata ini juga masih kurang dari 200%. Berarti yang terbesar ada di sini. Hari ke-1 ke hari kedua, berarti yang B salah. Oke, yang A tadi juga harusnya kita cek ya, dari 1,1 ke 8,8 gitu. Oke, kita pending dulu ya yang A.
karena ini menghabiskan banyak waktu. Yang B salah. Yang C, persentase tercepat dari C adalah hari 1 menuju hari kedua. Nah, kita hitung satu-satu lagi nih. 1 ke 2 berarti yang C ya. 1,5 ke 2,4 berarti 0,9 dari 1,5. Kalau 2 ke 3 jadinya 2,4 ke 4,2, ini selisihnya 1,8 dari 2,4. Kemudian 3 ke 4 berarti naiknya 2 dari 4,2. Nah, ini kalau kita lihat yang paling besar adalah yang ini, karena ini nggak sampai setengahnya ya. Juga nggak sampai juga ini. 2 dari 4,2 berarti ini kelihatannya benar ini 1 menuju 2 ini 9. Kita bandingkan gini aja lah ya. Kita bandingkan 9 per 15, atau kalau kita bagi jadi 3 per 5 bagi 3. Kemudian ini 18 per 24, kita bagi 6 jadinya 3 per 4, 2 per 42 berarti jadinya 1 per 21. Kecil sekali ini. Berarti kita hanya bandingkan ini 3 per 5 dengan 3 per 4, mana yang lebih besar? Ternyata 3 per 4. 3 per 4 itu lebih besar. Berarti jawabannya yang benar harusnya terbesarnya ada 2 ke 3. Berarti pernyataan C salah. Kemudian yang D, sampel kacang hijau D memiliki persentase kenaikan pertumbuhan dari awal hingga akhir. D ya, awal hingga akhir. Oh, ini tadi sudah dihitung di sini. Kurang dari 200%. Ternyata ini 210%. Nah, ini saya buat yang D saja. Ternyata salah. Harusnya lebih dari 210%. Sekarang yang E, saya ganti warna biar nggak campur-campur. Yang E, persentase kenaikan sampel C dari hari kedua hingga hari keempat. Oh, ternyata dari hari kedua ke hari keempat, berarti naiknya 3,8 dibandingkan 2,4. Berarti ini 38 per 24. Oh, ganjil ya. Kita kalikan 100%. Bagi 4, 6. Ini dibagi 4, 25. Dibagi 2, 19. Bagi 2, 3. Berarti 19 kali 25 per 3. Oh, kan jelek kan? 25 kalau dikali 20 itu 500. Berarti 475 dibagi 3. 475 dibagi 3. Lebih lah ini, lebih dari 150. Berarti jawabannya yang E. Oke, soal-soal seperti ini yang menghabiskan banyak waktu ya. Jadi kalau bisa soal yang bentuk seperti ini kita kerjakan terakhir-terakhir. Lanjut ke soal yang terakhir nomor 20. Sebuah truk makanan menjual salad seharga 6,5 dolar dan minuman 2 dolar per buah. Pendapatan truk makanan dari penjualan total, ternyata totalnya adalah salad dan minuman S ditambah M itu 209. Kemudian pendapatannya 836,50. Berarti 6,5 S ditambah 2M itu sama dengan 836,5. Ini tinggal kita substitusi ya ini, atau eliminasi. Kita kalikan 2 kali 1, 2S tambah 2M sama dengan 418. Yang di sini dikali 1, 6,5S ditambah 2M sama dengan 836,5. Kita kurangkan. Wah, ganjil ini ya. 4,5S sama dengan, ganjil, negatif. Ini 5, 8, 2, 1, 84. Berarti S nya adalah 418,5 dibagi 4,5. Jelek sekali nih 45. Oke, coba 45 saya kalikan, kita dibagi 5 dulu saja ya, biar enggak banyak. Saya kali 10 kemudian dibagi 5. 45 bagi 5 9.
4185 dibagi 5. Kalau semua dibagi 5 gini ya, misal 10 bagi 5 itu hasilnya 2, itu artinya 2 kali lipatnya dari angka 1. Misal 240 bagi 5 berarti 2 kali lipatnya dari 24 yaitu 48. Berarti 4185 kalau kita bagi 5 itu sebenarnya 2 kali lipatnya dari 4185. 83 berarti 837 bagi 9. Nah ini kelihatannya lebih enak ini. 837 dibagi 9, 9, 81, 27, 3. Berarti totalnya 93 salad yang terjual. Baik, 20 soal sudah kita bahas. Kalau ada pertanyaan atau terlalu cepat silahkan bisa diulang atau bisa ditanyakan. Boleh lewat grup, juga boleh lewat komen. Oke, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Entah kita akan bahas apa lagi. Kurang lebihnya itu, mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.